Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Destiani SPD, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 51 Oku. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengikuti kegiatan apresiasi guru inovatif. Guru inovatif adalah guru yang melakukan inovasi dan mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam pembelajaran. Salah satu praktik baik yang saya lakukan, saya beri judul Dehian, mantap. Dehian bukan sembarang Dehian. Dehian ini adalah akronim dari diferensiasi dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan keaktifan dan keterlibatan peserta didik di SMP Negeri 51. Bapak dan Ibu para guru hebat, apakah pernah ketika dalam proses pembelajaran melihat peserta didik yang tidak antusias dalam pembelajaran? Atau apakah pernah Bapak dan Ibu ketika membentuk kelompok belajar hanya beberapa peserta didik yang terlibat aktif dalam pembelajaran, sementara peserta didik yang lain sekedar menuliskan nama di dalam LKPD? Apakah peserta didik yang tidak terlibat aktif dalam pembelajaran adalah peserta didik yang bodoh? Tentu tidak. Ketika kita memaksa seekor kucing untuk dapat terbang, maka selamanya kita akan menganggap kucing tersebut bodoh karena tidak bisa terbang. Oleh karena itu, sebagai seorang guru yang merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran, kita harus mengubah perspektif bahwa mengajar harus mampu mengakomodasi keragaman peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana kita berpikir bahwa peserta didik memiliki keragaman dan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, pembelajaran harus disiapkan dengan sangat baik, dengan menyesuaikan dengan keragaman dari karakteristik peserta didik, meliputi keragaman konten, proses, maupun produk. Kelas 8 di SMP Negeri 51 Oku merupakan kelas yang heterogen dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar peserta didik yang beragam. Rendahnya tingkat keaktifan dan keterlibatan peserta didik dapat berdampak negatif pada hasil belajar mereka. Kemampuan belajar peserta didik dan gaya belajar yang berbeda-beda membutuhkan strategi pembelajaran yang variatif. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan diferensiasi pembelajaran agar dapat mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam dari peserta didik. Dalam buku Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi, karya Ambarita dan Simunala menjelaskan ada 5 langkah-langkah yang dapat menjadi referensi bagi guru-guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Nah, langkah-langkah inilah yang saya terapkan dalam praktik baik saya kali ini. Inilah dia, Dehian, mantap. Pada tahap analisis, bertujuan untuk memahami kebutuhan belajar peserta didik dengan mengidentifikasi gaya belajar dan tingkat pemahaman mereka. Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu berkoordinasi dengan guru bimbingan konseling untuk mengetahui gaya belajar peserta didik, serta menganalisis hasil belajar peserta didik pada pertemuan sebelumnya, sehingga saya akan membentuk kelompok yang heterogen dan membuat materi yang sesuai dengan keragaman mereka. Berdasarkan analisis tersebut, saya memetakan peserta didik dalam beberapa kelompok yang telah diatur berdasarkan gaya belajar dan tingkat pemahaman. Tahap desain bertujuan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dengan mempertimbangkan gaya belajar dan tingkat pemahaman mereka. Saya mencari ide pembelajaran menggunakan aplikasi PMM. Selain menggunakan menu perangkat ajar, saya juga memanfaatkan fitur AI untuk mengembangkan berbagai metode dan teknik pembelajaran yang mengakomodasi gaya belajar yang berbeda.
Pada tahap development, saya mengembangkan bahan ajar yang beragam seperti teks, gambar, video, dan audio menggunakan aplikasi iSpring. Saya juga membuat Google Sites, Lab Worksheet, dan quizzes untuk mendukung proses pembelajaran. Pada tahap ini juga, saya meminta saran dan masukan dari Kepala SMP Negeri 51 Oku, Ibu Wahyumi MPD. Beliau juga merupakan pengajar praktik pada program guru penggerak, sehingga walaupun saya belum menjadi guru penggerak, saya banyak mendapatkan ilmu dari beliau. MPI yang saya buat telah lulus telaah dan muncul pada menu perangkat ajar PMM. Lebih dari 40 pengguna PMM sudah mengunduh dan memanfaatkan MPI ini. Tahap implementasi. Proses pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan. Pada tahap ini, guru membuka pelajaran dengan salam dan menanyakan kabar peserta didik. Guru juga mengecek kehadiran peserta didik, menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, serta membuat pertanyaan pemantik untuk memicu rasa ingin tahu peserta didik tentang sistem pencernaan manusia. Pada kegiatan inti, guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok yang telah dibentuk. Kelompok dibentuk secara heterogen berdasarkan gaya belajar dan tingkat pemahaman peserta didik. Peserta didik dengan tingkat pemahaman yang lebih tinggi diharapkan dapat menjadi tutor sebaya bagi teman kelompoknya. Pembelajaran berdiferensiasi gaya belajar menyediakan berbagai pilihan bahan ajar dan kegiatan belajar yang sesuai dengan gaya belajar setiap peserta didik. Beragam pilihan ini dapat membuat mereka aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Pada gaya belajar visual, peserta didik mengeksplorasi media pembelajaran interaktif yang berisi gambar dan video animasi tentang proses pencernaan makanan. Gaya belajar auditori dapat mendengarkan suara dari video yang terdapat pada media pembelajaran interaktif, maupun mendengarkan penjelasan dari guru secara lisan. Selain itu, peserta didik dapat berdiskusi dengan teman kelompoknya. Sedangkan untuk gaya belajar kinestetik, peserta didik melakukan gerakan-gerakan yang berkaitan dengan proses pencernaan makanan, seperti mengunyah, menelan, dan mencerna. Peserta didik juga membuat alat peraga sistem pencernaan manusia dari alat yang sederhana. Peserta didik dalam setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kelompoknya dengan pilihan produk akhir yang bervariasi, mulai poster, gambar, atau alat peraga sistem pencernaan yang telah dibuat dan LKPD yang telah dilengkapi. Yaitu 1. Dari mulut. Dari mulut, mengubah makanan menjadi potongan-potongan kecil. Diferensiasi produk memberikan siswa kebebasan cara mengekspresikan kebutuhan dan hasil pembelajaran. Guru tidak memberikan batasan produk yang harus dihasilkan oleh peserta didik. Pada kegiatan penutup, peserta didik melakukan turnamen kelompok dengan kuisis, menyimpulkan materi pembelajaran, serta melakukan refleksi. Pada tahap evaluasi, saya menggunakan evaluasi non-tes melalui pengamatan dan observasi untuk menilai keaktifan dan keterlibatan peserta didik. Juga meminta saran untuk perbaikan dari rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amel, kelas 8. Materi dalam pembelajaran membuat saya bisa aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Implementasi dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi memang tidaklah mudah, karena guru harus menyiapkan berbagai strategi untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Meskipun demikian, bagi peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi akan terasa lebih bermakna. Peserta didik akan menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan menjadi antusias mengikuti proses pembelajaran. Semoga praktik baik kali ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Sedikit kata untuk SMP Negeri 51 Oku, meskipun sekolah kita terletak di ujung Kabupaten Ogan Ponorogo, bagai negeri yang tumbuh